Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Senang ya kita bisa belajar bersama kembali hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan pelihara sholat 5 waktunya ya nak. Baiklah, hari ini kita akan kembali mempelajari tema 1 dengan muatan pelajaran IPA. Hal yang akan kita pelajari kali ini adalah mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Sebelum belajar, mari kita sama-sama membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dengan mudah kamu pahami dan dapat bermanfaat untuk kehidupan kalian kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah kompetensi dasar 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, serta kompetensi dasar 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi perkembangan generatif pada bunga dan menyebutkan manfaatnya. Kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Sama halnya seperti manusia dan hewan, tumbuhan juga berkembang biak. Tapi tentunya cara perkembangbiakan tumbuhan tidak sama dengan cara perkembangbiakan manusia maupun hewan. Lalu bagaimana ya proses perkembangbiakan pada tumbuhan? Tumbuhan dapat berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama secara generatif atau kawin dan secara vegetatif atau tidak kawin. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan tanaman baru yang berasal dari induknya tanpa proses perkawinan. Kita bahas yang pertama, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif terjadi pada tumbuhan berbiji. Proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan memanfaatkan benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina yang terdapat pada bunga. Kalian bisa perhatikan gambar pada layar ya, Nak. Di sini ada bagian-bagian bunga. Di sana tertera ada putik. Bagian-bagian putik terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan dasar putik. Nah, kamu perhatikan yang mana bagian kepala putik, yang mana tangkai putik, dan yang mana dasar putik. Tadi kita sudah bahas ya, kalau putik ini merupakan alat kelamin betina. Ya. Nah, kita lihat benang sari. Yang nomor 4 di sana ada kepala sari dan ada tangkai sari. Nah, benang sari ini merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Ya, bagian bawahnya kamu lihat, di situ ada kelopak bunga, ada mahkota bunga, ada bakal biji, dan ada tangkai bunga. Oke. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan terjadinya proses penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari yang ada di kepala sari ke kepala putik. Sekali lagi, penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari yang ada di kepala sari ke kepala putik. Kalian bisa perhatikan gambarnya. Ya, di sana ada gambar yang orange dilingkari. Nah, ada titik-titik yang jatuh ke bagian yang disebut sebagai kepala putik. Ya, jadi jatuhnya serbuk sari yang ada di kepala sari ke kepala putik. Nah,
Serbuk sari sendiri dapat jatuh ke kepala putik akibat tertiup oleh angin atau terbawa oleh kaki-kaki serangga yang hinggap di atas bunga. Nah, setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari akan tumbuh buluh serbuk sari. Kemudian serbuk sari akan masuk ke dalam ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari ini. Proses peleburan antara serbuk sari dengan kepala putik akan menghasilkan zigot. Zigot inilah yang kemudian akan berkembang menjadi lembaga. Lembaga akan berkembang lagi menjadi bakal biji. Nah, bakal biji kemudian hari akan menjadi biji dan bakal buah. Bakal buah akan berkembang lagi menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nah, sekarang bagaimana ya jika seandainya serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga yang lain? Apakah bisa terjadi pembuahan? Tentu bisa ya nak, karena kan penyerbukan terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama penyerbukan sendiri, yaitu ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga yang sama. Yang kedua penyerbukan tetangga, yaitu ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik yang lain yang masih dalam satu pohon yang sama. Nah, yang ketiga penyerbukan silang, yaitu ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga yang lain yang berbeda pohon tapi masih satu jenis pohon. Dan yang keempat penyerbukan bastar, yaitu ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain pada pohon yang lain yang masih satu jenis tapi berbeda varietasnya. Manfaat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yang pertama dapat menghasilkan bibit yang mempunyai akar dan batang yang kuat. Yang kedua, dapat menghasilkan varietas baru pada tanaman unggul. Yang ketiga, dapat melestarikan keanekaragaman hayati. Keempat, menghasilkan tanaman yang lebih tahan terhadap hama. Yang kelima, membuat tumbuhan memiliki sifat adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan. Dan yang keenam, memiliki struktur batang yang lebih kokoh. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami, artinya tanpa bantuan manusia. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan, di mana di sana ada campur tangan manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, di sana ada gambar bawang merah, ya. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Kamu bisa coba nak, kalau di rumah ada bawang merah, kamu masukkan ke dalam plastik atau kamu masukkan ke dalam wadah, lalu kamu simpan di dalam kulkas ya. Nah, nanti setelah beberapa minggu kamu buka, kamu akan lihat di bagian bawah bawang merah tersebut akan ada akar-akar yang mulai memanjang, dan di bagian atasnya itu kamu akan lihat seperti tunas yang baru mau muncul ya, kehijau-hijauan. Nah, bawang merah itu sendiri termasuk umbi lapis. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami yang kedua yaitu pohon pisang. Ya, nah, pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Ya, jadi kalau kamu lihat pohon pisang, di sekelilingnya banyak pohon-pohon pisang yang kecil-kecil ya, atau kadang di daerah situ juga suka ada tunas pohon pisangnya. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, contohnya salah satunya dengan cara mencangkok. Mencangkok yaitu cara menumbuhkan akar pada batang tanaman. Jadi kamu bisa memilih batang yang tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil. Kemudian kalian kuliti ya, kalian kuliti. Setelah itu kalian tempelkan tanah, kemudian dibungkus dengan plastik.
setelah beberapa minggu kemudian pada tanaman yang tadi kalian bagian yang tadi kalian tutupi tanah tersebut akan tumbuh akar. Nah, setelah tumbuh akar bisa kalian potong dan kalian pindahkan ke tanah. Untuk perkembangbiakan vegetatif buatan yang kedua contoh yaitu dengan metode stek, yaitu metode memperbanyak tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman, misalnya dengan batangnya ya atau dengan daunnya, seperti misalnya pohon singkong, pohon bayam merah. Itu ketika kalian potong ya, bayam merah itu kalian potong batangnya, kemudian kalian pindahkan ke dalam pot lain atau tanah lain, lama kelamaan dia akan hidup kembali ya, akan berakar, akan tumbuh akar dan menjadi tanaman baru. Nah, yang metode yang ketiga yaitu okulasi, di mana batang atas yang kita inginkan dipasang pada batang tanaman lain yang tetap berakar di tanah. Ya, kalian bisa perhatikan gambarnya. Manfaat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, yang pertama untuk menghasilkan bibit baru. Yang kedua, bisa membuat tanaman lebih banyak dalam waktu cepat. Yang ketiga, dapat mengendalikan tanaman dan kualitasnya. Yang kelima, membutuhkan waktu relatif yang lebih cepat. Alhamdulillah, demikian penyampaian materi hari ini. Untuk tugasnya kalian bisa kerjakan pada aplikasi Google Form yang akan di-share linknya oleh wali kelas masing-masing. Lebih dan kurangnya Bu Guru mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.